Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani dengan NIM 202062, anggota dari kelompok 3 pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas terkait penawaran pendidikan dengan 3 subtopik. Yang pertama itu formasi human capital, yang kedua formasi kelas dan efek teman sebaya, dan yang ketiga integrasi atau segregasi. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu formasi human capital. Masyarakat sangat membutuhkan human capital yang cukup dalam bentuk orang-orang kompeten yang telah dididik dan dilatih sebagai profesor atau profesional lainnya. Dalam arti bahwa kita membutuhkan investasi human capital dari sumber daya manusia. Hal ini menuntut agar masyarakat harus melek huruf, berpendidikan, dan terampil. Agar menjadi lebih efisien dan produktif, orang harus dilatih, terampil, dan berkualitas secara profesional. Adapun sumber-sumber dari human capital atau modal manusia sendiri, yaitu ada pendidikan, kesehatan, pelatihan on the job, migrasi, informasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada peran pembentukan modal manusia. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produksi, di mana orang berpengetahuan, terampil, dan berkualitas dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka dapat meningkatkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selanjutnya, yang kedua itu meningkatkan produktivitas, di mana dapat mempromosikan inovasi, kreasi, dan teknologi baru, sehingga memungkinkan waktu dan biaya yang maksimum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Pembentukan modal manusia atau human capital berfokus pada kualitas penduduk. Semakin baik kualitas penduduk, maka akan semakin banyak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang keempat, ada menciptakan atribut positif. Orang dengan atribut yang positif akan lebih terbuka terhadap kreativitas dan inovasi dan rasional dalam pengambilan keputusan mereka. Yang kelima, ada harapan hidup, di mana pembentukan manusia atau human capital dapat meningkatkan harapan hidup orang. Selanjutnya masuk ke materi formasi kelas dan efek teman sebaya. Formasi kelas. Formasi atau pengaturan ruang kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengatur dan mengelola tata letak sarana pembelajaran yang ada di dalam ruang kelas. Hal ini bertujuan untuk mendukung ketercapaian keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Maka seorang guru harus mengurus dan menata berbagai sarana belajar tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan pengaturan atau formasi tempat duduk di kelas. Di antaranya yang pertama yaitu formasi tradisional. Formasi tradisional ini merupakan formasi penataan bangku yang paling sering digunakan oleh para pembelajar, sebab pembelajar tidak perlu repot-repot menata bangku lagi. Namun, model ini sangat memiliki keterbatasan, yaitu pandangan teman yang berada dalam kelas sering terganggu dan mobilitas pembelajaran juga tidak bisa leluasa. Pada formasi tradisional ini, peserta didik duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi yang panjang atau dua kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Selanjutnya ada formasi auditorium. Formasi auditorium merupakan tawaran alternatif dalam menyusun ruang kelas. Pada formasi ini, posisi tempat duduk peserta didik berderet memanjang ke samping, bukan ke belakang seperti formasi tradisional. Selanjutnya ada formasi chevron. Bentuk chevron mungkin bisa sangat membantu dalam usaha mengurangi jarak antara siswa maupun antara siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, formasi ini baik digunakan untuk peserta didik berjumlah 30 atau lebih dan hanya tersedia meja oblong. Formasi ini memberikan sudut pandang baru bagi siswa sehingga mereka mampu menjalani proses belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan terfokus. Selanjutnya, formasi kelas bentuk U. Dalam formasi ini, guru adalah orang yang paling aktif dengan bergerak dinamis ke segala arah, langsung berinteraksi secara langsung. Formasi ini tepat dilakukan dalam kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, presentasi, atau kerja tim. Yang kelima ada formasi
konferensi. Yang kelima ada formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan biasanya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar, baik di hotel maupun gedung pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok tersebut mempunyai meja pertemuan sendiri-sendiri. Selanjutnya, formasi konferensi. Formasi konferensi sangat bagus digunakan dalam metode debat, diskusi, maupun tim kuis. Untuk bisa membentuk formasi konferensi, meja yang harus digunakan adalah meja panjang yang didekatkan satu persatu dalam bentuk memanjang, sehingga terbentuk kumpulan meja berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi di mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut berjauhan sehingga tidak saling mengganggu. Selanjutnya, formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja tepat jika dilakukan dalam lingkungan TP laboratorium, di mana siswa duduk pada satu tempat untuk mengerjakan tugas tepat setelah didemonstrasikan. Yang kesembilan ada formasi untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok adalah formasi di mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu menjadi meja besar sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Yang terakhir ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran adalah formasi yang disusun melingkar. Formasi ini digunakan untuk melakukan pembelajaran dalam satu kelompok, di mana guru memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya pembelajaran tersebut. Selanjutnya masuk ke materi efek teman sebaya. Teman sebaya merupakan tempat untuk belajar, bergaul dan berinteraksi, dan saling memahami antara satu sama lain, dan ini dilakukan agar mereka mendapat pengakuan dari kelompok teman sebayanya, sehingga mereka dapat merasakan rasa aman jika berada di luar lingkungan keluarga. Fungsi dari teman sebaya sendiri adalah salah satu tempat untuk berinteraksi di luar lingkungan keluarga, pada lingkungan sosial, baik pada lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan keluarga. Selanjutnya, submateri ketiga itu tentang integrasi atau segregasi. Yang pertama, integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Dengan kata lain, integrasi merupakan satu cara untuk kerjasama yang tidak saling bertentangan demi mencapai satu tujuan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dikenal dengan KBBI, integrasi diartikan sebagai pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi akan berjalan dengan lancar dan baik selama sesama individu saling menghargai, memahami, dan menghormati sehingga mengurangi resiko terjadinya suatu konflik yang bisa menimbulkan perpecahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan. Lanjut ke segregasi. Segregasi sendiri adalah tindakan dan efek yang muncul ketika satu hal dipisahkan, terpinggirkan, terdapat terjadi di lingkungan atau tempat kerja, benda dan orang yang berbeda yang merupakan hal penting yang sering terjadi dalam masyarakat. Mengutip buku Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid Raya, karya Profesor Dr. Azyumardi tahun 2013, sistem segregasi di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan implikasi negatif berupa perbedaan pelayanan publik. Permasalahan ini bisa terjadi di negara-negara multikultur seperti di Indonesia. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.